tengah dan dari belakang. Mudah-mudahan dari depannya tafsir Jalalain Ustaz, dari tengah Ibnu Katsir, dari belakang tafsir Qurtubi. Dan nanti akan terjadi pertemuan insyaallah ketika kita meninggal paling tidak sudah pernah khatam. Kalau di pondok itu ada haji ngejar target setiap Ramadan, bukan yang penting khatam dulu. Bisa ya? Ngerti nggak ngerti pokoknya didengerin aja. Balik tidak pernah mendengar apa yang disampaikan guru kita, insya Allah bukan dari ilmu kita. Dan saya menduga para santri itu belum ada yang pernah khatam secara saja. Di pondok itu 6 tahun pun dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu saya kira belum pernah khatam kayaknya. Mungkin ya, juga ada saya karena 6 tahun itu ya, tapi kalau Ramadan ya. Tapi kalau ngaji yang seperti beliau ajarkan setiap pertemuan 2-3 ayat itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah kita ini kemarin tafsir Jalalain itu sudah sampai surat Hud ya. Hud kemudian beliau sudah lanjut. Nah, yang di belakang dari belakang Ustaz Budi masih al-alaq. Nah, jadi nanti insya Allah perjumpaannya nanti akan ada bagian percepatan itu. Walaupun khatam itu bukan sebuah target, tapi memang harus minimal kita pernah dengar lagi. Maka kajian pagi hari ini insya Allah akan terus memberi wawasan kepada kita senyapang beliau hadir di tengah kesibukannya berkenan tetap hadir bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Kiai di tahun baru ini, mudah-mudahan semangat baru. Usia kita semakin sedikit kesempatan ibadah dan mudah-mudahan dengan seperti ini tanda petik kita dipaksa untuk bisa mendengarkan kajian sambil ngantuk, sambil dinyatakan iktikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua sehat walafiat sehingga sampai akhir kita Allah jadikan husnul khatimah. Demikian sebagai pengantar, nanti di ujung kajian Bapak dan Ibu boleh bertanya karena beliau ini aktif menulis di mana-mana dan sudah masuk di media-media nasional, bahkan media-media internasional mungkin sudah beliau pernah tulis begitu ya, sehingga silakan nanti ditanya. Nanti ketika ditanya, ini Mas Ayub ditanya yang internal dalam, kita menggunakan suara dalam saja. Kalau ada hal yang agak teknis gitu, bagaimana umat Islam menyiapkan diri menyongsong sebuah perubahan ke depan, sehingga apa yang harus kita sikapi, bagaimana kita ini tidak tanda petik ya terbawa-bawa, terprovokasi untuk hal-hal yang justru kebalikannya merugikan umat Islam yang kita ini notabene walaupun semakin turun umat Islam Indonesia itu karena menjadi 84 atau 85 gitu. Jadi terus mengalami penurunan. Nah ini PR bagi kita semua. Demikian, selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat. Kepada Dr. Ustaz Dr. Haji Al-Fadhil MA, silakan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwwata illa billah. Subhanallahi wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Hakim, Bapak
tua, tambah tahun tambah tua. Kita sadar usia itu pada saat kita pulang kampung. Ada orang-orang yang dulu kita kenal sudah satu persatu hilang. Pak kita, ibu kita, tetangga kita, ini sudah mulai sedikit. Saya seminggu yang lalu ketika pulang, bapak saya bilang di sini yang seusia dengan saya cuma tinggal 3 orang. Kebetulan sempat koma di rumah sakit. Jadi bapak ibu saudara sekalian, setidaknya harus seandainya kita Allah panggil, kalau nanti Allah panggil itu masih dalam proses kita berdoa. Itu yang benar. Karena ini kan ngajinya ngaji di masjid, bukan di pesantren. Kalau kami dulu di Semarang, Pak Jamin, itu kelas 2, kelas 3 MTS, ya kasih jalan kita. Ya, karena memang itu mata pelajaran. Jadi separuh di kelas 2 MTS, separuhnya lagi di kelas 3 MTS. Cuman memang tidak diwajibkan oleh hafal. Ada beberapa kitab tajwid, tauhid, kemudian nahwu sorok, kami wajib hafal. Jadi kalau dulu di pesantren ada awamil, ada jurumiyah, ada akriti, ada alfiyah, kemudian kami wajib hafal. Kalau nggak hafal nggak naik kelas. Ada juga kita awam, itu kita tauhidnya masuk jurumiyah, ya karena memang diwajibkan setoran. Kalau nggak setoran ya nggak hafal. Cuman kalau hadis itu tidak wajib setoran, tapi memang harus mayoritas hafal. Karena kalau nggak hafal ya nggak, ya cuma hadisnya pada saat itu masih. Kalau Sahih Muslim nggak wajib hafal. Satu-satunya santri yang hafal Sahih Muslim di tempat saya itu Gus Bahar. Yang lain kayaknya setahu saya nggak ada yang hafal. Kalau Gus Bahar Sahih Muslim hafal. Kalau Gus Bahar sih pada kenal ya. Gus Bahar itu kakak kelas saya waktu di pesantren. Ya prosesnya sama dengan saya, harus ikuti kajian Gus Bahar itu karena memang sudah hafid Quran usia belasan, sehingga ketika masuk pesantren kami sudah punya 30 juz. Terus kemudian saya tidak tahu Sahih Muslimnya beliau kayaknya hafalnya di pesantren atau sebelum masuk pesantren, karena bapak abahnya beliau itu tepat sekali mendidik beliau. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada surat Al-Kahfi ayat 42, lanjutan dari sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bitamarihi asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu la laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Wa uhita bi thamarihi ay bi amwalihi aw bi thamarihi ala al-qawlil akhir, wa maksud annahu waqa'a bi hadzal kafir makana yuhaddaru mimma khawwafahu bihil mu'minu min isya'il khusban ala jannatihi allati abtarra biha wa'al katahu anillahi azza wa jalla. Allah berfirman wa kita bisamarihi, artinya adalah di amwali harta bendanya, atau bisamarihi atau kebunnya. Tentu yang kami tepat di sini adalah samar, ya karena sebelumnya ayat ini bicara tentang kebun, yaitu buah-buahnya. Buah di sini juga akwal, harta benda. Jadi kalau petani, harta bendanya ya buah. Kalau peternak, harta bendanya adalah ternak. Kalau pejabat, harta bendanya adalah gaji.
Tapi karena memang di masa ya ini termasuk masa feodal. Masa feodal itu ada istilah tuan tanah dan buruh. Tuan tanah membuat kebun, kemudian ada buruh bekerja kepada tuan tanah, yang namanya masa feodal. Jadi kalau prosesnya itu ada masa secara ekonomi, di sejarah ekonomi itu ada masa klasik atau masa purba, di mana seperti suku Baduy, jadi hidupnya ya beternak, kemudian pindah satu tempat ke tempat yang lain, meskipun ada juga yang punya masa yang punya tempat tinggal, tetapi orang-orang Baduy nggak punya tempat tinggal secara umum. Di padang pasir bawa ternaknya, cari tempat yang ada airnya, pindah satu tempat ke tempat yang lain, merompak, merampok dan sebagainya. Itu masa purba. Jadi paling tidak ada ternak itu maksimal penghasilan mereka. Kemudian masa selanjutnya ketika mayoritas penduduk bumi ini sudah punya tempat tinggal, maka mereka itu bertani. Cari tempat-tempat yang subur, ternyata tempat subur bisa bertani, bisa menjadi sumber penghasilan dan kehidupan mereka. Kemudian masa berikutnya, masa bertani ini, siapa yang punya tanah banyak, maka yang kaya. Maka di kampung-kampung kita, siapa yang punya sawah banyak, siapa yang punya kebun banyak, itulah tuan tanah, itulah orang kaya. Tapi kalau di kota, enggak. Kalau di kota siapa yang punya penghasilan besar dari usaha, nah ini masa kapitalis. Kapitalis sudah berubah, bukan tuan tanah dengan buruh, dengan pekerja tani, atau istilahnya kalau di kampung kita yang pekerja tani, buruh tani. Terus kemudian kalau masa kapitalis di kota-kota ini, meskipun feodalis itu tidak akan pernah hilang selama kampung itu tidak hilang. Jadi kalau teorinya Karl Marx bahwa feodalis kemudian antitesanya adalah kapitalis, antitesanya sosialis, itu ngawur. Ya, itu tidak sesuai dengan fakta. Feodalis itu dimanapun tempat terpencil, tempat yang mengarah kepada pertanian, itulah feodalis. Maka tuan tanah itu yang paling kaya, yang paling menentukan. Kemudian baru kapitalis itu hidupnya di kota-kota, di mana perdagangan itu hidup. Di situ ada buruh, ada majikan. Terus kemudian sosialis, ada yang kemudian bernafsu jadi sosialis, dan pada akhirnya sosialis itu hanya sebuah uji coba yang kalau berhasil itu sifatnya sementara, tapi tidak pernah akan bisa berhasil total dengan menghapuskan negara, menghapuskan hak milik, itu tidak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, al-qail al-akhwal maksud annahu waqa'a bi hadzal kafir, yang dimaksud adalah terjadi atau menimpa kepada orang kafir. Mimma kana yuhaddaru mimma khawafahu bil mu'min, apa yang sudah yuhaddaru, diperingatkan tentang apa khawafahu bil mu'min, yang ditakutkan oleh mukmin. Ini menjelaskan bahwa orang mukmin itu memiliki kepekaan sosial dan kepekaan spiritual. Kenapa di Indonesia ini, kalau suruh ngumpulin kemarin, kalau mungkin pernah ada yang lihat viral, ada masjid Istiqlal di Osaka, kekurangan duit. Terus kemudian jarak 1 minggu sekarang sudah surplus. Padahal kekurangannya pada saat itu kalau nggak salah 5 miliar. Sekarang surplus 13 miliar. Itulah orang Islam. Khawafahu al-mu'min. Ada kepekaan spiritual, ada juga kepekaan emosional, ya. Ada kepekaan sosial. Ya, kepekaan intelektual ini yang seringkali masalah. Jadi nonton bola misalnya, udah jelas Indonesia itu dengan Thailand setirnya jauh. FIFA itu mengatakan kalau yang layak untuk final itu adalah Thailand bersama Vietnam, sayang mereka ketemu di semifinal. Nggak cocok Indonesia. Nonton bareng-bareng mendukung sih boleh, tidak boleh. Tapi kalau kemudian ketika kalah TV-nya dimatiin, ngomong-ngomong ya nggak boleh. Nah,
rasionalitas ini penting dengan menghitung secara ilmiah, kalkulasi secara ilmiah. Saya selalu ngomong di WA, semalam saya bicara pas lagi mulai saya bilang ini meskipun Indonesia lagi nomor 1, ini bisa menahan imbang aja udah bagus ya bilang. Dan ternyata dua-dua imbang bener ya. Dua orang udahlah kalah, silakan dukung tapi jangan ngambek gitu kan. Sebagai sebuah nasionalisme boleh. Nah, soal-soal yang rasional inilah yang kemudian membuat kelompok-kelompok tertentu memainkan psikologi umat Islam yang emosional itu. Dibunuh 2 ustaz, wah mati agama ini gitu. Padahal itu sengaja supaya memancing emosi umat Islam. Itu kan sudah permainan klasik itu. Yang sering saya bilang ada teori tentang sosial konflik. Konflik itu sengaja diciptakan dengan memicu emosi masyarakat. Nah, umat Islam itu mayoritas di sini bisa dipicu. Sedikit-sedikit ini karena agama orang ini kelompoknya anti agama, begitu mudah kita menjustice seperti itu. Belum tentu, padahal itu bagian daripada permainan dan kita tahu siapa pemain-pemainnya itu dan sengaja dan akan selalu seperti ini. Umat Islam akan disentuh dengan emosinya, dengan narasi yang sengaja diciptakan untuk memancing. Dan aktor-aktornya ini itu bukan orang yang punya kepentingan. Kepentingan dia adalah dia dibayar, dia dibagi. Yang kalau bahasa sekarang itu bahasa arbel, itu sengaja. Jadi ada pemain-pemain di belakang mereka yang canggih yang betul-betul memahami. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam itu punya kepekaan khawafa fihi al-mu'min, ya, khawafa fihi al-mu'min. Min irsan lil khusban, ya, ala jannatihi, allati idara bihi wa ala hatahu anillahi azza wa jalla. Dengan melepas ala jannatihi itu kebunnya, allati idara biha yang dia sombong, angkuh, egois, wa al-hatahu dan mengabaikan, ya, pengabaiannya anillahi azza wa jalla dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dengan al-jannah, dengan kebunnya itu, dengan penghasilan itu, pada akhirnya dia merasa sombong, merasa angkuh dan mengabaikan kepada kehadiran dan keikutsertaan Allah mensukseskan dia. Fa'asbaha yuqallibu kaffaihi, jadi yuqallibu, pada akhirnya yuqallibu kaffaihi, dia membolak-balikkan tangannya, kedua tangannya ala ma'anfaqa fiha, atas apa yang dia tasarrufkan, dia gunakan hasil dari kebun itu. Wa ya khawiyatun, di sini diartikan waqala qadata yusfiqu kaffaihi. Kaffaihi itu begini. Kita sering lihat orang Arab ya. Orang Arab maksudnya begini. Kalau lagi kecewa orang Arab, kan? Coba saksikan kalau kita sering ngobrol sama Arab. Ini apa mengatakan seperti itu dan itu sudah. Jadi budaya itu bahasa itu konsolidasi budaya, sikap konsolidasi budaya. Budaya orang Arab itu kalau udah wassalam, kita sering dengar ya. Nah ini ayatnya, itu kebiasaan lama. Jadi kalau mereka kemudian salah-salah putus asa gitu. Iya, putus asa kayak sudah Ya sudah, habis semuanya. Kita coba kalau sering komunikasi dengan para keturunan Arab di Indonesia, kalau kemudian ngobrol itu hampir sering ada yang begini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya Ibu Qatadah mengatakan yusfiqu kaffaihi muta'assifan mutallah hakon. Jadi yusfiqu kaffaihi muta'assifan mutallah ala adabah. Mereka putus asa, gitu kan, menyayangkan dan kemudian mutalahikon, ta'asifan itu menyayangkan, mutalahikon putus asa alal amal atas harta benda alati adhabaka yang ia hilangkan, ya, alai atas harta benda itu.
saja. Jadi kalau sudah hilang putus asa, mereka melakukan seperti itu. Itu hanya sebagai sebuah konstruksi budaya aja. Kalau di Indonesia seperti apa? Jadi inilah yang disebut oleh Fadil Usman sebagai moral ideal. Kita harus memahami konteks Quran itu hadir, sehingga kita tahu pesan dari Quran itu apa, ayat itu apa. Jadi yang dilihat itu bukan kemudian kita ikut begini, tidak. Ini hanya merupakan sebuah konstruksi budaya di mana Quran turun kepada orang Arab, maka ketika begini itu maksud Quran kita dalam putus asa. Jadi sikap ini mewakili keputusasaan masyarakat. Begitu juga di sini jangan sekarang orang kota tidak akan pernah membanggakan tentang kebunnya, kecuali kebunnya yang 100 juta hektar ya, yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, ratusan ribu hektar mereka bangga. Tetapi secara umum justru masa kapitalis yang dibanggakan itu adalah keuntungan dari usaha, dari produksi pabrik. Nah, kalau kemudian Al-Quran itu memberikan contoh satu supaya kita tahu bagaimana sebuah proses histori masa lalu secara ekonomi seperti apa, maka diberikan contoh dulu namanya kekayaan itu berbasis kepada pertanian. Sekarang kekayaan di kota-kota terutama masa kapitalis berbasis kepada industri. Maka Al-Quran turun hari ini contoh ya, yang mewakili ekonomi bukan pertanian lagi. Mungkin ada pertanian, tetapi yang paling dominan adalah industri. Nah, inilah pentingnya ada asbabun nuzul dan konteks historis pada saat Quran itu diturunkan. Dari sini kita akan memahami Quran itu selalu kontekstual. Intinya adalah bagaimana keuntungan itu, ya kita dapat keuntungan, dan keuntungan itu kekayaan itu membuat orang itu sombong. Ayat ini juga memberikan sebuah pesan bahwa umat Islam itu bukan menjadi bagian daripada orang yang menyombongkan kekayaan, tapi orang yang mengingatkan kepada mereka yang berlomba-lomba menyombongkan kekayaan itu. Sebagai kontrol, bukan kemudian umat Islam hadir itu dibeli oleh mereka, tapi mengontrol kepada mereka. Itu juga sebagai sebuah kritik kepada DPR. DPR itu hadir, apalagi ada partai Islam yang 29% suaranya, 20% suaranya hadir di sana, kontrol bukan umat Islam yang dibeli di situ. Pakai ayat ini, ingatkan kepada mereka, para pengusaha yang menghalalkan semua cara, yang sebagian ikut merampok harta negara dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang mereka kelabui sehingga mereka makin kaya. Jangan kemudian kita menjadi antek-antek mereka. Justru di sini dijelaskan khawafa wa al-mu'min sebenarnya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu kan walau la ittakhadha jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah intarani ana aqalla minka mala wa walada. Enggak apa-apa aku lebih sedikit hartanya, lebih sedikit apa yang bisa saya banggakan daripada engkau, tapi ingatlah bahwa kekayaanmu itu mesti kamu akui sebagai masya Allah, itu adalah luar biasanya, ada peran Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali yang engkau miliki saat ini kecuali karena kehadiran Allah. Jadi controller itu peran dari orang beriman, bukan menjadi budak-budak, tapi tangan daripada orang yang sedang memainkan peran kekafiran dalam kekayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan ia berkata ketika kemudian sudah mengalami sebuah kerugian, sebuah kehancuran, sebuah kebangkrutan, ia berkata ya laitani, ya kalau begitu celakalah aku, lam usyrik bi rabbi ahada. Kalau tahu begitu, aku tidak akan musyrik kepada Tuhanku, menyekutukan kepada seseorang dengan seseorang atau siapapun terhadap
Kemudian malam takun lahu fi'atun, dan tidak ada baginya fi'atun. Fi'atun itu golongan. Jadi kalau kita pernah dengar Syiah, Syiah itu artinya golongan. Syiah, Fi'ah itu artinya golongan. Ya, kenapa kemudian mereka Syiah? Karena ada golongan besar menciptakan golongan kecil, maka mereka perlu identitas. Nah itu golongan, golongan tersendiri. Ya dimanapun kalau keluar dari mainstream, keluar dari mayoritas, kita seringkali kelompok itu loh, kita sudah menunjuk kelompok dengan identitas kelompok, ya, golongan itu loh. Padahal kita juga bagian daripada sebuah golongan, cuma golongan kita besar. Katakan mayoritas masyarakat itu Muhammadiyah, ya, ada sedikit 10 orang yang Muhammadiyah, kelompok itu loh. Fi'ah. Ya. Dan ini adalah kategori sosial yang berlaku hingga hari ini secara sosiologis. Selalu ada identifikasi kelompok. Seseorang makanya akan dilihat berbasis kepada kesosialannya. Dalam ilmu sosiologi itu, seseorang itu dianggap perannya kalau menjadi identitas dilihat dari identitas sosialnya. Siapa orang ini dilihat dari struktur sosialnya. Oh dia lurah, oh dia RT, oh dia PNS, oh dia apakah status sosial itu juga berkaitan dengan ekonomi, apakah berkaitan dengan budaya atau berkaitan dengan etnis. Tapi seseorang itu akan dilihat oleh orang lain berbasis peran berbasis kepada identitas sosial. Jadi identitas sosial itu banyak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, maka di sini walau takun laku fi'ah, ya, tidak ada kelompok yang suruh nahu yang menolongnya. Kenapa di sini bukan walau takun laku ahadun, ya, dan tidak ada yang baginya yang suruh, gitu kan istilahnya. Kenapa bukan pakai mufrad, tapi kenapa pakai jamak fi'ah? Artinya orang kaya itu adalah orang-orang yang punya uang itu, orang yang mampu menciptakan sebuah kelompok sendiri, komunitas sendiri. Kalau orang pas-pasan, seperti kita ini misalnya, ya individual, nggak ada yang nyogok, tidak punya pengaruh untuk menciptakan sebuah kelompok. Orang itu bisa menciptakan komunitas. Ya. Kalau dia punya pengaruh, di antara pengaruh itu adalah uang. Maka di sini orang-orang yang nggak meskipun nggak punya pengaruh, orang-orang yang sudah berempati, bersimpati dan mengikuti tidak akan pernah juga yang disuruh membantu. Kalau sudah hancur, ini juga menjadi orang-orang yang hidup bersamamu akan semua keluar menghindari. Jadi ada orang kaya berpengaruh semua dekat, tapi kalau sudah nggak kaya, orang menghindar, orang menjauh, orang panggil nggak datang. Begitu juga pejabat. Kepala daerah, wali kota misalnya. Dulu rumah Aileen isinya saya wali kota. Rumah Aileen waktu jadi wali kota, setiap hari yang pengen ketemu ngantri. Tapi coba tanya sekarang. Dia memang datang kepada orang lain. Karena saya menemani mantan-mantan kepala daerah, mantan gubernur, mantan wali kota. Itu nggak ada orang-orang yang ngomong sama orang itu. Seperti ini fi'atun yang suruh nahu. Dalam kartun lagu fi'atun yang suruh nahu. Tidak ada yang pengen ketemu lagi, tidak ada yang pengen membela lagi, tidak ada yang pengen serawat lagi. Ini pelajaran, ya, buat mereka yang sedang di atas. Karena ketika kita sedang di atas atau ketika kita sedang kaya, banyak orang-orang munafik, orang-orang yang canggung datang kepada kita. Tapi ketika kita tidak punya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka, itu hukum sosial itu, Pak. Ya. Hukum sosial itu. Mayoritas manusia itu suka sama harta, suka sama jabatan, maka untuk mencapai apa yang diinginkan, untuk mengekspresikan rasa suka atau melampiaskan memenuhi rasa suka itu, memenuhi rasa suka itu, maka dia akan mendekat kepada orang-orang yang bisa untuk dia memenuhi kebutuhan itu. Kalau dia suka kaya, pasti cari orang kaya, bisa
bisa punya, dia bisa kaya dengan usahanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini semua sudah dijelaskan dan Quran itu menjelaskannya cuma pendek begitu, tapi membongkar semua karakter sosial masyarakat kita. Min dunillahi selain Allah, artinya yang bisa menolong cuma Allah. Dan biasanya orang yang sudah terpuruk, orang lain semuanya sudah menghindar, dia nolong. Ya dulu saya jadi wali kota, dulu saya jadi bupati, dulu jadi gubernur, dulu jadi menteri, semua pada ketemu sama saya sekarang menghindar. Min dunillahi, dia kembali kepada Allah. Wa ma kana muntasira. Dan dia karena orang kafir, maka Allah juga wa kama kana, dan dia orang tersebut tergabung tersebut muntasir, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ayat muntasir nafsahu, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, di sini diartikan fi'atun ay asyiratun, ya. Asyiratun itu awal atau keluarga atau anak. Tapi saya lebih cenderung adalah orang-orang yang berada di dalam kelompok fi'ah. Fi'ah itu kalau diartikan sebagai asyirah atau walah itu terlalu kecil, kurang tepat menurut saya. Ya karena ini memang demokrasi itu pada masa lalu, ya, identitas sosial belum begitu beragam, belum begitu berkembang. Ya, kita harus memahami pada saat tafsir ini dibuat, ya. Tapi lebih cenderung yang disebut dengan fi'ah adalah sebuah kelompok yang dipengaruhi oleh seseorang karena kekayaannya atau karena jabatannya atau yang lain. Dalam konteks ini basisnya adalah ekonomi, berarti ekonomi pertanian berarti adalah kekayaan. Dalam kekayaan. Jadi orang bisa terhormat karena kekayaan. Tapi kalau kehormatan itu tidak langgeng ketika dia tidak kaya, tidak terhormat lagi. Beda dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu dia mau kaya, mau miskin, dia tetap punya harisma, dia tetap dihormati oleh orang. Kama iftakhara bihim wasta'azza, sebagaimana dia sombong ya terhadap mereka, wasta'azza, dan merasa lebih mulia. Yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Hunalikal walayah, dan walah di wilayah illahil haq. Demikian itu kasih sayang itu hanya milik Allah yang benar. Istilah al-qura abuna baminkum mayaqifu ala qawlihi wa maka muntasira hunalik. Ada yang mewakafkan namanya. Jadi ada tanda-tanda Bapak Ibu, kalau mim qaf gitu kan ada di dalam Al-Qur'an, ada tanda-tanda kecil gitu kan. Terus kemudian ada tanda boleh terus, boleh berhenti, ada tanda lebih bagus berhenti, ada tanda wajib berhenti di situ. Nah ini dalam konteks itu juga ulama berbeda pendapat. Jadi yang masuk akal. Kenapa? Mereka berasal dari hadis ini karena Rasulullah itu baca seperti apa, dan mereka juga beristihad berdasarkan makna. Oh kalau maknanya seperti ini, berhentinya di sini. Wajib berhenti karena kalau berhentinya tidak di sini bisa merubah maknanya. Titik koma di cara kita ini. Titik koma. Cuman di bahasa Arab itu jauh lebih kaya. Ada yang sifatnya jim, ada jim, boleh terus, boleh berhenti. Ada yang lebih bagus terus, meskipun boleh berhenti. Ada yang lebih baik berhenti, meskipun boleh terus. Ada yang wajib berhenti, tidak boleh terus. Dan itu bisa dilihat sama. Nah itu pun ulama juga bilang. Ya di sini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah membaca Quran. Tentu mereka hafid Quran 30 juz, mereka punya betul-betul ahli bacaan Quran. Nah, mereka berbeda pendapat. Ada yang berhentinya tidak pada muntasyirah, tetapi wa maka muntasyirah hunalik. Ya. Ada yang seperti itu perbedaan pendapat saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ayat dzalika muwaqqaf dari tempat di tempat alladzi halal bihi adzabullah, yang siksa Allah itu tidak boleh halal, artinya hak untuk siksa Allah, adzabullah. Fala mufidalakum minhu, maka tidak ada tidak ada jalan keluar lah kecuali disiksa oleh Allah. Wa yabtadi'u bi qawlihi, dan memulai lagi dengan ucapan al-walaya lillahi haq. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, di sini di Quran itu ya
wa makana muntasirat dan dimulai gunalikal wala yaqulilaiha wa khairun, dan itu lebih baik sawaban pahalanya, wa khairun uqba, dan lebih baik akibatnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kenapa di sini disebutkan wa khairun sawaban wa khairun uqba? Sawaban lebih cenderung itu adalah investasi akhirat, juga itu bisa juga menjadi investasi dunia. Artinya apa? Perbuatan baik itu tidak hanya menghasilkan pahala, tetapi juga menghasilkan akhirat dalam kehidupan dunia ini. Jadi orang yang berbuat baik, infak misalnya, pahala dapat, Allah juga akan balas di dunia dengan kebaikan orang, karena namanya secara sosial masyarakat itu nggak suka orang baik. Kalau orang itu dermawan itu teknisnya itu berupa infak, sedekah, zakat, itu dermawan. Karena orang suka dermawan, orang yang dermawan, maka orang ketika diberikan infak, diberikan sedekah, dibantu, nah ini ada feedback, orang itu akan menghormati dan memuliakan, orang itu akan memberikan apresiasi kepada orang yang berinfak tadi. Ini hukum sosial automatically. Nah, ini disebut dengan wa khairul uqba, dan lebih baik akibatnya. Dalam konteks ekonomi seperti ini, kalau ada kerendahan hati, ya, kekayaan tidak menimbulkan ia sombong, kekayaan tidak menimbulkan ia angkuh, kekayaan itu tidak merubah karakternya, tidak merubah pola komunikasinya, tidak merubah interaksi sosialnya. Ini khairun sawaban wa khairun uqba, akan menjadi investasi akhirat dan juga akan memberikan efek duniawi. Jadi Bapak Ibu, dalam keadaan apapun kita mesti bisa bergaul, tidak berubah dalam pergaulan. Justru interaksi sosial ini yang kemudian dalam bahasa Arab disebut silaturahmi, itu memanjangkan sosial itu betul. Hiburan yang paling asik itu ketika kita nongkrong ketemu sama teman SMP kita, teman SD kita, teman SMA kita, teman pesantren kita, ketemu lagi, reuni lagi. Oh, itu mengasihkan. Masih banyak orang yang ketika ketemu teman-teman lamanya jaim, padahal pada saat itu hiburan. Ya, dulu ini kan yang turun itu ya. Ya seperti itu kan jadi plong gitu, kita lupa gitu ya. Masalah hidup yang berat lupa. Di pesantren saya orang yang mungkin ada yang kenal Buswati, bukan hanya Bapak juga, saya satu orang beliau. Saya yang memulai untuk reuni itu. Di SMP saya yang memulai inisiasi. Di SMA udah gak ketemu sampai sekarang, susah dicari ya, misal tidak saya kenal. Kemudian di SMP saya memulai, di kuliah SMP saya mulai. Karena itu saya menggunakan silaturahmi itu. Nah pada saat saya datang ketika kuliah, teman-teman, membentuk panitia, saya datang ke Semarang, semua rapi, pakai sepatu, saya pakai sandal jepit dari sini. Loh, kita udah menghormati kamu, datang ke sini rapi, kamu pakai kaos, pakai sandal jepit. Saya bilang, jangan melihat orang identitas teman-teman. Jangan dikungkung oleh identitas sosial kita, karena posisi, karena jabatan, karena status dan sebagainya. Sehingga ketika kita ketemu sama teman, seolah-olah kita dikungkung oleh identitas, itu menyiksa, nggak asik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah ini juga memberikan sebuah kritik. Kalau engkau sedang kaya, jangan kemudian bangga dengan identitas berbasis kekayaan itu. Harus ingat kepada Allah, di mana Allah itu memperlakukan orang itu dengan identitas sama. Allah itu nggak melihat hartamu, Allah nggak melihat kekayaanmu, Allah nggak melihat keluargamu. Ya. Yang Allah melihat adalah akhlakmu. Artinya apa? Dalam interaksi sosial mestinya kita tidak membedakan satu dengan yang lain.
Karena itu berinisiatiflah untuk senantiasa membantu. Ini bukti Pak ya, bukti. Di grup WA teman-teman kuliah saya S1 yang sudah jadi dosen-dosen dalam teknik Semarang, karena saya di Semarang, itu reuni itu pada mudah-mudahan di WA nggak ada yang aktif, cuek, nggak ada komentar. Seolah-olah kalau komentar itu kalau bersama ini kan campuran dengan bahasa yang macam-macam, seolah-olah itu menjatuhkan identitasnya. Saya dari Jakarta selama saya masih bisa datang pulang ke Semarang, tetap ke Semarang. Ini besok tanggal 7, tanggal 8 ini ada reuni sampai tanggal 15 ada reuni HRI. Disitulah tempat kita untuk menyadarkan egalitarianisme kita itu sama. Kita itu sama. Meskipun ya memang secara sosial ya. Saya ketika datang ke Semarang mungkin karena saya sering menulis sehingga sedikit banyak kenal orang. Kemarin seminggu yang lalu itu 2 minggu yang lalu itu ada reuni HRI Jawa Tengah dari angkatan 1963 sampai 2021. Ya saya duduk di sini yang kata senior-senior yang lama pada datang pada minta foto pada DPRD minta foto. Itu alamiah kebetulan saya dikenal orang. Tetapi harus bisa bergaul dengan siapapun, jangan membedakan siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, apalagi kalau yang usia 60 tahun ke atas, senang sekali kalau masih ketemu sama temannya yang masih hidup, gitu kan? Itu memperpanjang usia. Banyak orang yang teman-teman seangkatannya itu teman-teman seusianya sudah meninggal, dia itu sudah merasa hidup itu sudah nggak bermakna, sudah sepi, udah pengen mati aja bawaannya. Saya nggak tahu karena saya teman-teman saya masih pada hidup ya, saya nggak tahu belum mengalami itu ya. Tapi itu saya ketemu sama beberapa orang begitu, bawaannya pengen mati aja gitu. Padahal coba kita bergabung masuk kepada orang-orang di bawah kita. Nah itu adalah kelebihan para aktivis itu biasanya. Makasih siapa Babe apa namanya Ridwan itu ya. Itu sosial kita kan udah jarang, tapi masih punya semangat hidup luar biasa. Taufik Ismail punya semangat hidup luar biasa. Karena apa? Ini aktivis yang bergaul dengan anak generasi masih nyambung dengan generasi setelahnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini bagian daripada ilmu yang mesti kita pelajari dan kemudian kita ambil sebagai sebuah referensi untuk kehidupan kita. Kemudian kita lanjut saja karena di situ banyak keterangan yang lebih banyak kepada masalah wakaf tadi, wakaf sama wakaf beda. Bapak Ibu, buat hari selanjutnya materi lakukan masalah hayat dunia kama in anzalnahu minas sama'i faqala bihi nabatul ardi wasfa hashima wa tadru kuliya wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Buatlah lakum untuk mereka masalah hayat ini kehidupan dunia kama yang seperti air anzalnahu yang kami turunkan ya minas sama'i air itu dari langit fakta kemudian bercampur bihi dengan air itu nabatul ardi ya nambat senahu muncul itu artinya bibit-bibit dari bumi. Bisa dikatakan apa ya? Bukan, lebih cenderung kepada bibit-bibit. Jadi kalau kita itu tanah kosong kita sudah ratakan, tahu-tahu muncul, sudah hujan, tahu-tahu muncul. Jadi ada bibit, kita nggak tahu di situ padahal dulu nggak ada. Ya itu memang biasa bukan-bukannya di biologi di situ gitu. Tapi itu munculnya kapan di mana? Termasuk ini musim kering. Ya. Ada semacam danau musim kering. Ketika musim kering ada ikan.
Tapi ketika musim hujan, kebunnya muncul ikan. Di tempat saya kemarin yang namanya ikan bundu itu, kaki kita masuk itu udah banyak banget. Jadi kalau anak kampung yang doyan itu, yang telur itu enak, saya suka sekali kalau semua itu. Tinggal nyerap aja, tinggal nyerap. Diambil orang sekampung juga nggak habis ya. Musim hujan pertama itu dari mana ya? Tidak ada yang menyebar. Nabatul ardi, faasbah hasyiman, kemudian jadi kering, hasyiman kering. Tadruhur riyah, disikat, dihabisi sama angin. Dihabisi. Tahu-tahu kemudian kering, tandus. Wa kana Allahu ala kulli syai'in, dan Allah itu ala kulli syai'in, ada segala sesuatu, muqtadira, kuasa, mampu. Ini menggambarkan sebuah kekayaan Bapak Ibu. Setiap saat itu bisa banyak. Dihajar pandemi habis. Rumah-rumah pondok indah kemarin dijual rata-rata 50%. Bahkan kurang dari 50%, bisa 40%. Ya, mereka jual murah, saya nggak bisa beli, Pak. Masalahnya kan di situ. 30 miliar umum dijual itu cuma 13-14 miliar. Saya dapat tawaran itu banyak sudah jualin. Turun harga. Itulah ketika Allah menanyakan nasib pandemi plus hilang. Bisnis pariwisata, bisnis travel orang yang jaya dengan travelnya setiap bulan memberangkatkan sekian puluh atau sekian ratus untuk umroh, setiap bulannya berangkatkan untuk kantor, yang punya mobil bis-bis Garuda, penerbangan, pariwisata, travel, habis saja. Allah cuma kasih virus yang tidak kelihatan. Ini kalau sifatnya massal. Ada yang sifatnya itu personal. Tahu-tahu kan kayak tok. Tahu-tahu ketika jadi KPK tok. Ini perumpamaan. Turun hujan, kemudian tumbuh, bisa dinikmati, lalu kering, disikat sama angin, bahkan sama sekali tidak menghasilkan. Kalau masa feodal, Bapak Ibu, orang punya di kampung-kampung lah, orang punya di kampung saya dulu ada orang yang punya sawah itu sampai ratusan hektar. Satu orang meninggal, masih saudara saya, diwariskan kepada anak-anak jual. Di kampung saja orang yang berbasis kepada pertanian, dibuat saja sederhana pertanian ini kan. Dibuat 2 tahun tidak bisa panen, bangkrut kan? 2 tahun saja tidak bisa panen, bangkrut. Artinya apa? 4 kali tanam dalam waktu. Atau kemudian coba kelapa sawit 2 tahun itu tidak menghasilkan, bangkrut. Begitu juga peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan sapi 2 tahun tidak menghasilkan, bangkrut. Inilah kalau sudah Allah ini 2 tahun saja bangkrut. Semua harta yang puluhan tahun dia mengumpulkan sebagai modal habis puluhan tahun. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya punya kenalan beberapa yang punya travel habis dengan pandemi. Teman yang main kontraktor, yang main perumahan itu habis. Sampai dijual-jual perusahaannya. Yang kaya diuntungkan banyak, jualan aksi, jualan antigen, waktu kaya jualan APD, mana itu kaya-kaya. Ya selalu akan seperti itu, ada yang jatuh, ada yang muncul. Tapi yang muncul ini akan jumlahnya akan jauh lebih sedikit kalau istilahnya massa ya, lebih sedikit daripada yang bangkrut. Masalah kayak dunia air di Jawa di Tawafana iha
ya wa qadaiha. Ya ini kan jelas dijelaskan ya. Ya namanya kehidupan dunia ya seawal fana. Fana artinya akan hilang lah. Ya, akan hilang, akan lenyap. Ya, wa qadaiha akan ada panasnya. Kemudian Allah itu mampu berbuat apa saja ya. Kemudian al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, harta benda dan anak-anak itu adalah kehidupan hiasan kehidupan dunia. Ada orang membanggakan wajar lah membanggakan anaknya, membanggakan, tapi jangan berlebihan lah. Wal baqiyatus sholihatu, tetapi amal-amal soleh khairun inda rabbik. Nah, kenapa ini coba? Allah membuat itu bukan al-amal sholihah, tapi al-baqiyatus sholihah. Al-baqiyah efek-efek dari amal soleh. Dalam hadis itu idamat al-ayat taqulul malaikatu ma amila wa yaqulun nasu ma qaddama. Kalau orang meninggal itu malaikat mencatat amalnya, orang lain yang ditinggalkan yang setelahnya itu mencatat bekasnya. Ya, ma qaddama apa yang ditinggalkan. Di sini al-baqiyatu as-sholihatu, efek atau manfaat yang ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh itu khairun inda rabbika sahabat, itu adalah yang akan memberikan pahala, wa khairun amala, dan memberikan al-baqiyah. Tapi al-baqiyah juga punya makna. Al-baqiyah, baqiyah selanjutnya artinya apa? Seringkali amal soleh itu adalah sisa-sisa tenaga kita, sisa-sisa energi kita, sisa-sisa waktu kita untuk berbuat baik. Tapi mayoritas didominasi oleh kebutuhan dunia yang fana tadi, dunia yang qadha itu, yang dunia akan berakhir. Kemudian juga dunia yang di sini diartikan yang zawal tadi, akan lenyap tadi. Sesuatu yang mendominasi kehidupan kita, sesuatu yang mana mendominasi kehidupan kita, sesuatu yang akan berakhir mendominasi kehidupan kita. Sementara sholihah, al-amal sholihah, amal-amal soleh itu adalah al-baqiyah. Itu kita jadikan sebagai yang sisa-sisa dalam kehidupan kita. Baru kemudian sadar kalau pensiun sudah tidak ada aktivitas dunia. Jadi Bapak Ibu yang saudara sekalian, kenapa pada saat kita aktivitas tidak diorientasikan untuk al-baqiyah, untuk as-sholihah? Dimanapun kita berada, mestinya orientasinya tidak as-sholihah, amal as-sholihah, amal soleh. Tidak kemudian amal soleh menjadi ustaz, tidak amal soleh itu kita jadi RT, tidak. Amal soleh Bapak bekerja di mana tidak ada amal soleh. Diniatkan untuk amal soleh, bekerja dan memberikan manfaat, kemudian ada hasilnya, bagaimana hasilnya ini juga memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam proses dan kemudian dalam hasilnya betul-betul berorientasi untuk memberi manfaat, untuk memberikan amal soleh. Artinya apa? Fi kulli amalina, di dalam semua aktivitas kita mesti orientasinya adalah amal soleh. Goyahnya orientasinya tujuannya adalah amal soleh. Semua kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun karir kita, jangan berikan ruang bagi kita untuk the final goal. Tujuan akhir itu adalah karir. Jabatan ini jabatan. Kita ambil jabatan itu, tapi dalam rangka. Ini adalah instrumen, ini adalah alat, ini adalah tujuan terakhir. Profesi kita, aktivitas kita, terus kemudian karir kita harus kita jadikan sebagai tujuan pertama. Ini prinsipnya. Nah, dalam Al-Quran mengajarkan seperti itu. Semua yang kita punya terkait dengan fasilitas kita harus jadikan sebagai instrumen dengan tujuan dalam mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah itu dengan tujuan membuat amal soleh. Begitu barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa untuk balik-balikan sekalian menjawab. Insyaallah yang telah menyampaikan tambahan
di pagi hari ini. Mudah-mudahan dua tiga ayat yang disampaikan pada pagi hari ini menambah bagi kita semua dan rezeki kepada guru yang bergabung di itu. Terima kasih atas bergabungnya dan jika ada pertanyaan yang senang mengecek dan saudara yang menjadi yang kita untuk menambah ilmu. Ini kebetulan telah bergabung satu aspek deputi di Menko PMK Pak Kiai Jaya juga ada deputi pendidikan anak usia dini dasar dan menengah yang sedang selesai menjalani operasi. Nanti mohon doanya untuk beliau operasi di rumah sakit Pemri Petamburan Jakarta Pusat. Semoga nanti doa bersama dari Pak Kiai beliau segera diberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga bergabung tadi Pak Abdul Ar-Rasyid salah satu pengajar di Muhammad Papua. Pak Kiai ini juga bergabung. Silakan kita bertanya kepada jemaah kaum muslimat yang duduk di sini. Silakan yang hadir di masjid ini bisa bertanya langsung ke beliau dan kepada yang Zoom bisa melalui. Ada yang bertanya? Monggo Pak. Silakan Pak Jar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi kaitannya dengan WA Pak Ustaz. Ya. Kalau WA itu tidak banyak yakin sekarang banyak diam ya. Kalau orang mengucapkan salam kan wajib. Jawabannya, kalau di WA itu wajib nggak Pak Ustaz? Atau dosa nggak kalau kita menjawab? Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan dari Pak Anjas. Kami lakukan orang bermedsos melalui WA adalah kecil sampai orang dewasa. Bagaimana punya Pak Ustaz kalau orang WA share kepada sahabatnya, temannya atau grupnya? Nah itu hukumnya apa wajib kita menjawab lisan atau mencatat lagi di WA itu? Nah, melalui WA itu atau cukup Waalaikumsalam atau sambil tulis kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi itu ada interaksi oral tulisan, ya ada interaksi tulisan. Kalau interaksi lisan, ya jawabnya lisan. Kalau interaksi tulisan, jawabnya tulis. Kalau kita orang mengajarkan kepada kita salam, ya wajib dijawab. Tapi kalau itu kan hukumnya kalau fardu kifayah. Tapi kalau kita sendiri japri modalnya japri, ya fardu ain jadinya. Fardu ain. Tidak cukup kemudian kita mengucapkan Waalaikumsalam. Itu kan etika sosial. Etika sosial. Dia kan nggak tahu dijawab. Katakanlah dia Assalamualaikum, kita cuma Waalaikumsalam tapi nggak jawab seperti itu. Etika sosial itu benar. Tapi secara hukum sudah hukum menjawab Waalaikumsalam yang lisan. Kita punya dosa sosial. Oh betul ya. Kita punya dosa sosial. Sebenarnya kita harus pahami interaksi. Kenapa wajib Assalamualaikum sunnah? Jawabnya wajib Waalaikumsalam. Tapi pahalanya ini yang disebut oleh Rasulullah. Pahala sunnah lebih besar dari pahala wajib itu adalah salam. Salam itu sunnah tidak wajib, tapi jawab salam itu wajib. Kenapa wajib? Itu adalah etika sosial. Bukan ini hanya hubungan hablum minallah, di situ ada doa. Doa adalah salah satu, tetapi yang terpenting adalah hablum minallah. Kita perlu ingat Allah itu kalau bicara di dalam Al-Quran, bicara tentang hubungan sosial itu rinci, detail, sistematis. Tapi bicara tentang hubungan dengan Allah, loncat-loncat sedikit-sedikit sampai rakaat sholat yang disebutkan. Kenapa wajib membahas? Dibenarkan karena memang ini adalah menghormati, menghargai, memberikan hak sosialnya kepada orang lain. Bukan sekedar hubungannya kepada Allah, ini kan hubungan sosial. Maka wajib, kalau tulisan wajib dibalas dengan lisan, tulisan wajib dibalas dengan tulisan. Maka saya kalau ada orang jadi ke saya pun sempat baca dan pada saat itu sempat, kecuali pas baca
kemudian saya nggak suka sama kontennya, saya ingin angkat kontennya, kan saya jawab Waalaikumsalam. Itu aja bahasa Islam yang lain. Karena diawali dengan salam. Ini soal etika sosial. Etika sosial. Kalau bisa, bisa. Kalau ini kan hanya merupakan cara untuk berkomunikasi apakah dengan lisan, apakah dengan tulis dan serang. Banyak orang berinteraksi dengan lisan. Kalau itu dulu ada assalamualaikum, ada yang jawab satu, sudah cukup. Karena itu hukumnya kifayah itu salah satu di antara mereka yang mewakili bisa mewakili kepada yang lain, dan itu menggugurkan dalam bahasa fikihnya itu menggugurkan dosa dan kewajiban orang lain seperti sholat jenazah. Satu orang sholat jenazah, yang lain tak sholat semua satu kampung, gugur kewajibannya. Itu kalau kifayah. Ya, maka wajib. Ini kita harus perhatikan bahwa interaksi sosial ini yang diutamakan oleh Allah. Ketika kita punya masalah dengan interaksi sosial, Allah ya coba sampai diatur suami istri nggak boleh dia nggak boleh diam-diaman sampai 3 hari, coba sampai setenis itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan interaksi sosial itu Quran dan hadis itu bicaranya teknis. Kalau kamu berdagang, ya buat transaksi, kemudian ada buktinya yang tertulis, pakai teknis itu supaya apa? Supaya tidak ada yang tersinggung, supaya tidak ada yang merasa terzalimi, supaya tidak kemudian ini menjadi sebuah konflik. Coba dikasih salam lain tak dijawab, kemudian ditelepon kamu tahu nggak? Sudah saya jawab dalam hati. Apa atau gini lah, sama juga gini Pak Haji. Amin. Assalamualaikum, dia aja. Besok lagi disapa waalaikum, dia aja. Besok aja disapa waalaikum, dia aja. Kamu kalau saya ucapkan kamu dia enggak, saya udah jawab dari hati. Jangan kurang ajar orang ini. Jangan kenapa? Ada etika sosial, ada aturan, pakem sosial yang itu secara teknis dibuat di dalam Al-Quran. Coba sampai orang Yahudi salam kepada Rasul, assalamualaikum, jawab Aisyah, waalaikumsalam. Jancok nama ada bahasa Jawa Timurnya kan. Rasulullah tegur, ada yang Yahudi kurang ajar, dia selalu dari ini, tapi nggak boleh begitu. Gimana jawabnya? Waalaikumsalam. Yang itu Rasulullah mengatakan kepada orang kafir pun gitu kan. Yang jelas-jelas pada saat Yahudi pada saat itu kan bereaksi banget Yahudi. Sudah mencoba troublemaker, artinya Yahudi itu troublemaker. Tetapi tidak boleh juga kemudian kita memperlakukan mereka secara tidak adil, atau kemudian dengan urusan yang lain kita menghargai mereka. Tidak boleh. Apalagi kepada sesama orang Islam. Begitu Pak. Ya.